Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Klar nih. Wah, Kak Klar punya apa ya? Kak Klar punya sesuatu nih adik-adik. Karena Kak Klar mau belajar untuk jadi orang yang disiplin. Makanya nih Kak Klar nemu barang sesuatu yang bisa buat timetable-nya Kak Klar, supaya hidupnya Kak Klar lebih disiplin lagi. Adik-adik tahu nggak disiplin itu apa? Bentar ya, Kak Klar taruh dulu ya timetable-nya Kak Klar. Oke? Nah, adik-adik tunggu di situ dulu ya. Berhenti dulu ya. Duduk yang rapi, kita mau lanjutkan cerita hari ini, oke? Nah, adik-adik, kita lanjutin ya. Tadi Kak Klar bilang, Kak Klar mau belajar jadi orang yang disiplin. Adik-adik tahu nggak disiplin itu apa? Disiplin itu salah satu pengendalian diri kita, adik-adik, untuk belajar menaati semua peraturan yang ada. Dan tahu nggak adik-adik, ketika kita menaati peraturan yang ada, kayaknya semuanya itu akan lebih teratur adik-adik. Adik-adik tahu nggak, kalau disiplin itu punya bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya juga belajar. Belajar untuk apa sih Kak? Belajar untuk hidup lebih teratur lagi. Makanya tadi Kak Klar mau coba deh hidupnya Kak Klar mau atur jadwalnya Kak Klar, biar hidupnya Kak Klar jadi disiplin. Nah, adik-adik tahu nggak sih, kenapa sih kita mau belajar jadi anak yang disiplin? Bentar, kalau Kak Klar cari di Google nih adik-adik nih, ternyata disiplin itu punya kata-kata lain loh, yang berarti murid. Nah, adik-adik di sini semuanya mau nggak diajar untuk menjadi yang lebih baik? Mau kan? Apalagi sama guru yang terbaik dalam hidup kita. Siapa ayo? Bener banget, Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan semuanya kalau Tuhan Yesus adalah guru terbaik kita? Oleh karena itu berarti kita semua ini muridnya Tuhan Yesus. Jadi kita harus mau nih adik-adik untuk diajar sama Tuhan, dibelajarin banyak hal, supaya kita jadi anak yang lebih baik lagi. Emang kenapa sih Kak? Kok kita harus jadi anak yang disiplin? Adik-adik tahu nggak? Ternyata manfaatnya tuh banyak loh buat hidup kita adik-adik. Adik-adik kan juga seorang murid kan di dalam sekolahnya. Nah, coba bayangin nih, kalau adik-adik menjadi anak yang disiplin, atau adik-adik mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah, kakak yakin nih, pasti adik-adik menjadi anak yang luar biasa. Pasti adik-adik bisa jadi bintang kelas, juara 1 dalam sekolahnya. Tapi coba dibayangkan adik-adik, kalau tiba-tiba adik-adik gak disiplin, adik-adik menggunakan waktunya yang harusnya sekolah kan tiap hari ya adik-adik ya. Terus kalau misalnya adik-adik datangnya seenaknya adik-adik sendiri, nanti hari Senin masuk, hari Selasa nggak masuk, hari Rabu masuk lagi. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Mungkin adik-adik bisa nggak naik kelas ya, karena adik-adik nggak disiplin, nggak mengikuti aturan sekolah. Apalagi kita nih adik-adik, kita ini kan anak-anaknya Tuhan. Adik-adik pasti mau dong bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tuhan tuh sudah kasih banyak talenta loh buat hidup kita. Nah, caranya bersyukur gimana sama Tuhan? Dengan kita mau disiplin belajar, kita mau disiplin mengembangkan talenta yang sudah kita terima dari Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Coba bayangin kalau Tuhan sudah kasih ke adik-adik. Adik-adik ada yang pinter main basket, adik-adik mungkin ada yang pinter main sepak bola, atau pinter main musik. Tapi ketika adik-adik gak mau disiplin untuk belajar, apa yang terjadi? Talenta itu gak mungkin berkembang. Jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup disiplin? Kita mau belajar apa? Untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih.
Dan yang kedua, manfaat kenapa kita harus belajar untuk disiplin, mengikuti aturan. Kak Klar kasih tahu ya adik-adik ya, ketika kita mau disiplin tentang waktu, kita mau mengikuti waktu yang sudah ada. Misalnya pagi bangun tidur, jangan telat. Misalnya harus bangun jam 6, yuk kita disiplin, kita bangun jam 6 pagi. Supaya apa? Supaya kita nggak terlambat masuk sekolahnya. Supaya kita masih punya waktu untuk berdoa, ngobrol sama Tuhan. Karena yang Tuhan mau dari hidup kita adalah apa? Mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita ngikutin aturannya, kita hidup teratur. Nanti masuk sekolah, pakai baju yang rapi. Kalau kita sudah seperti itu, pasti orang-orang melihat kita menjadi anak yang baik, anak yang jempol. Dan Tuhan pasti akan senang melihat anaknya. Wah, anakku luar biasa. Bisa menjadi yang lebih baik. Itu kenapa kita harus belajar disiplin hari-hari ini adik-adik. Dan kakak juga punya cerita loh adik-adik tentang Daniel. Adik-adik tahu kan Daniel? Iya, yang dimasukin gua singa. Tapi bentar. Jangan itu dulu yang dibahas. Kita belajar dulu dari Daniel ya. Yang pertama nih adik-adik, Daniel itu disiplin dalam memakan sesuatu. Dia berjanji, dia tidak mau makan makanan raja dan minum minuman anggur yang diminum oleh raja. Dia hanya mau makan sayuran dan minum air. Tapi mungkin bagi orang-orang di sana, Daniel melakukan kesalahan. Tapi Daniel tetap disiplin. Daniel tetap gak mau. Aku tetap mau makan sayur dan minum air aja. Aku gak mau menajiskan diriku dengan makan makanan raja atau minum minuman anggur. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kenapa sih kok mereka gak ngebolehin Daniel untuk makan sayur atau makan air? Karena orang-orang di sekitarnya takut. Kalau semisalnya Daniel nanti makannya cuma sayur atau minumnya cuma air, nanti Daniel gak pinter. Mereka takut. Tapi Daniel bilang gini, oke, kasih aku waktu 10 hari, dan aku akan tetap melakukan ini, nanti kita lihat hasilnya setelah 10 hari. Apa yang terjadi? Setelah 10 hari adik-adik, Daniel pun tetap sehat. Bahkan tubuhnya Daniel lebih bagus, lebih kuat daripada orang-orang yang tadi makan makanan raja itu, minum anggur itu. Dia tetap menjadi yang terpenting. Tahu nggak adik-adik? Bonusnya nih ya, Daniel dikasih sama Tuhan hikmat dan kepintaran yang luar biasa. Bahkan melebihi sama orang-orang yang tadinya dipikir, wah ini ilmuwan nih, pinter nih. Tapi enggak. Daniel membuktikan dengan teraturnya dia makan sayur, tidak memakan makanan raja, dia menjadi orang yang hebat. Bahkan ketika itu pemerintahan yang ada di situ, raja pun yang ada di situ meminta pendapat kepada Daniel. Berarti Daniel dipercaya ya adik-adik ya. Karena Daniel punya hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Dan yang kedua, nah kita kembali lagi ya. Ketika Daniel, ada ceritanya Daniel masuk ke gua singa ya. Apa sih kak yang harus kita pelajari dari Daniel itu juga? Adik-adik tahu kan kalau Daniel itu berdoa 3 kali dalam sehari? Tahu nggak adik-adik? Waktu itu Daniel kan pintar, tapi ada orang yang nggak suka sama Daniel karena Daniel terlalu pintar. Apa yang harus dilakukan supaya aku bisa menggagalkan Daniel dan membuat Daniel gagal? Dia berkata gini adik-adik, dia bilang sama raja bahwa kali itu tidak boleh ada yang menyembah atau meminta sesuatu selain kepada raja. Waktu itu rajanya adalah Raja Darius.
Jadi pokoknya semuanya harus minta kepada Raja Darius, semuanya harus menghormati Raja Darius, menyembah Raja Darius. Tapi enggak, Daniel tidak mau melakukannya itu. Daniel tetap berdoa, Daniel tetap menyembah kepada siapa? Tuhan Allahnya. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Ya udah, karena melanggar perintahnya raja, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik tahu nggak kalau dimasukin ke dalam gua singa, pastikan kita akan dimakan ya adik-adik ya. Tapi jangan salah, karena Daniel tetap berdoa, Daniel tetap menyembah Allah yang benar, Daniel mendapat perlindungan. Apa yang terjadi? Daniel diselamatkan. Gak ada luka sedikit pun. Orang-orang pun melihat, dan Raja Darius pun juga melihat keajaiban yang besar. Akhirnya Raja Darius pun berkata, oke, mulai sekarang kita harus ikut menyembah Allahnya Daniel, yaitu Allah kita. Nah, dari situ pun dengan kedisiplinan Daniel tetap berdoa walaupun ada masalah, dia tetap berdoa. Walaupun gak boleh berdoa, dia pun tetap berdoa. Dari situ kita belajar, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, kita bisa menjadi contoh. Hari ini Kak Klar juga mau ingetin adik-adik juga, buat Kak Klar juga. Kita mau belajar untuk menjadi orang yang disiplin, mengikuti aturan yang Tuhan mau. Supaya kita gak cuman berhasil dalam pendidikan kita, tapi kita juga bisa berhasil menjadi orang yang luar biasa, yang menghasilkan, yang mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kak Klar bacain ya satu ayat di Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Maksudnya apa adik-adik? Mungkin kita bisa bermimpi adik-adik, ketika kita punya kecerdasan, ketika kita disiplin untuk belajar mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kita punya kehidupan, kita punya cara hidup yang baik. Mungkin suatu saat adik-adik pernah bermimpi ketemu dengan Pak Presiden, menunjukkan kepintaran kita, menunjukkan bahwa kita ini loh anak Tuhan yang punya sifat yang luar biasa, yang membanggakan, yang bisa menjadi contoh teman-teman yang ada di sekitar kita. Mau adik-adik? Yuk hari ini kita berdoa sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang terus mengajari kita, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah guru terbaik kita dan kita muridnya. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan pesan-Mu. Terus bicara kepada kami Tuhan. Ajari kami banyak hal Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan bisa menjadi garam, hidup kami bisa menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan talenta yang sudah Engkau berikan kepada kami sungguh luar biasa. Kami mau belajar Tuhan, kami mau disiplin Tuhan dengan waktu Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam hidup kami semuanya berkembang untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.